Welcome to the Grid, bareng gue Rangga. Pertama kali launching di bulan Mei 2020, Mi 10 sebagai seri flagship dari Xiaomi kini udah memasuki usia sekitar 3 bulanan nih di Indonesia. Tapi menurut gue, Mi 10 ini masih worth it banget buat dibeli sekarang. Mau tahu kenapa? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel The Grid ya, karena bakal ada video baru setiap minggunya. Dan kalau udah subscribe, yuk kita lanjutin. Yang pertama, jelas Snapdragon 865. Salah satu faktor utama yang dilihat dari sebuah flagship udah pasti SoC-nya. Dan Mi 10 ini udah menggunakan SoC Snapdragon 865 yang adalah salah satu SoC yang tercepat di tahun ini. Didukung juga dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Main game berat semua bisa dilibas rata kanan. Tapi suka ngalamin nggak kalau main game kelamaan, smartphone suka cepet panas? Nggak perlu terlalu khawatir karena Mi 10 ini udah pakai Advanced Cooling System Liquid Cool 2.0 Vapor Chamber yang katanya bisa ngurangin panas sampai sekitar 10,5 derajat Celcius. Buat game berat aja nggak masalah, apalagi cuma buat pemakaian harian kayak chatting, sosmed, telepon, dan lain-lain. Udah pasti lancar. Dan buat lo yang nggak suka ganti-ganti smartphone dalam waktu dekat, performa Snapdragon 865 ini juga pastinya masih sangat aman untuk 2-3 tahun ke depan. Lalu, yang gue suka dari Mi 10 ini adalah desainnya. Dari sisi desain, tampilan Mi 10 ini udah flagship banget. Di bagian depan terdapat layar 6,67 inch Curved AMOLED display. Gue suka banget efek layar curve ini karena membuat bezel menjadi terlihat tipis dan ramping. Layarnya udah punya refresh rate 90Hz Smooth Sync dan in-screen fingerprint sensor. Di bagian belakang juga terlihat elegan dengan kombinasi warna twilight grey berfinishing glossy dengan sudut-sudut yang melengkung. Yang menonjol di sisi belakang adalah setup quad kamera di sisi kiri atas yang berjejer ke bawah. Tapi bump yang cukup tebal dari setup kamera ini bikin Mi 10 nggak bisa ditaruh flat di atas meja karena keganjil kamera. Untungnya, Xiaomi melengkapi Mi 10 ini dengan clear case dalam paket penjualannya. Sehingga masalah bump kamera ini pun terselesaikan karena dengan memakai case di Mi 10, bagian belakangnya pun jadi rata. Nah, kemudian, gue suka banget nih dengan setup dual symmetrical speakernya Mi 10. Terletak di sisi kiri dan kanan secara simetris, dual speakernya Mi 10 ini mantep banget suaranya. Nih, langsung kita tes ya. Bisa didengar sendiri kualitas suaranya, seimbang keluarannya dari kiri dan kanan, keras dan jernih. Oh iya, tapi kalau suka main game, posisi default peletakan tangan akan menutupi bagian dual speakernya di bagian bawah. Solusinya adalah dengan memutar smartphone 180 derajat, sehingga posisi speaker menjadi di atas dan tidak ketutupan tangan. Dan kalau suka main game, baterai tentunya jadi faktor penting. Nah, di Mi 10 ini udah menggunakan baterai 4780 mAh. Awet banget kalau buat main game. Untuk pemakaian normal kayak sosmed, chat, nonton YouTube, dan lain-lain, baterainya bisa bertahan seharian. Dan kalaupun baterainya habis, nggak usah khawatir karena Mi 10 ini udah pakai teknologi 30W wired dan wireless fast charging. Untuk yang 30W wired chargingnya, baterainya tuh penuh di sekitar 1 jaman. Untuk yang 30W wireless charging, jujur gue belum nyoba karena wireless chargernya harus dibeli terpisah. Next, kameranya. Ini dia fitur andalan dari Mi 10, quad kamera 108MP. Terdiri dari 108MP ultra clear primary kamera, 13MP ultra wide kamera, 2MP makro kamera, dan 2MP depth kamera. Untuk kamera depannya sendiri menggunakan 20MP in-display kamera. Berikut hasil-hasil dari kameranya. Overall, setup kameranya oke. Gue suka dengan hasil foto dari 108MP primary kameranya. Apabila pencahayaannya cukup, foto yang dihasilkan sangat baik. Untuk kamera lainnya seperti ultrawide dan makronya pun hasilnya oke.
Dan untuk depth kameranya sendiri juga bisa menghasilkan foto bokeh yang cukup rapi. Untuk videonya, fitur andalan dari Mi 10 ini adalah perekaman 8K di 30 fps. Hasilnya menurut gua udah cukup oke. Tapi di mode 8K ini kita nggak bisa mengaktifkan fitur steady video. Kalau emang butuh video yang steady, mode perekamannya bisa dirubah ke 4K atau 1080p dengan 30 atau 60 fps. Halo guys, ini kita jalan-jalan dulu guys. Halo guys, aku pengen balap lari. Ini sudah cepat larinya. 1, 2, 3. Beralih ke kamera depan. Dengan 20 megapiksel sih, buat selfie-selfie aja udah bagus banget. Tone color-nya warm dan kamera depannya ini juga udah bisa ngerekam video 1080p dengan 30 fps. Dan yang terakhir, 5G. Mungkin belum berguna sekarang di Indonesia, tapi ini malah jadi salah satu fitur yang bikin gue tertarik dengan Mi 10. Karena bukan nggak mungkin dalam 2-3 tahun ke depan, ketika teknologi 5G udah resmi masuk ke Indonesia, Mi 10 masih bisa bersaing dan berguna dengan baik, karena udah 5G ready. Istilahnya sih future proof buat kedepannya nanti. Sayangnya, slot SIM card dari Mi 10 ini hanya single SIM. Padahal secara space-nya sendiri masih bisa banget nih dibuat dual SIM. Kan enak tuh kalau ada slot dedicated buat provider 5G nantinya. Oke, kira-kira itu dia alasan-alasan kenapa Mi 10 ini worth it banget. Selain alasan-alasan yang udah gue sebutin di atas, sebenarnya masih banyak fitur-fitur di Mi 10 ini, kayak NFC, AR Blaster, haptic feedback-nya yang soft, MIUI 12, dan lain-lain, yang makin bikin Mi 10 ini berasa flagship-nya dan makin worth it dibeli sekarang. Kalau kalian tertarik nggak dengan Mi 10 ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau suka videonya. Jangan lupa subscribe channel The Grid dan follow juga Instagram kita di @thegridco.id. Oke, The Grid sign out.